warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Sudah? Ah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang makalah proyek yang berjudul Manajemen Proyek Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, yang disusul oleh rekan saya, Bapak Okta Handiawan. Yang kedua ada Bapak Giri Arya Resoka yang saat ini sedang berhalangan hadir. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Rayana Sawati, yang akan menyampaikan materi yang pertama. Yang pertama akan kita bahas adalah kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Manajemen Proyek Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Makalah ini disusun berdasarkan rangkaian tugas yang telah dikerjakan sebelumnya, meliputi penyusunan piagam proyek, perencanaan ruang lingkup melalui Work Breakdown Struktur atau WBS, perencanaan jadwal menggunakan Gantt chart, serta perencanaan biaya dengan metode bottom-up estimating. Seluruh dokumen tersebut telah diperbaiki dan digabungkan menjadi satu kesatuan laporan yang utuh. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam memahami penerapan manajemen proyek pada pengembangan sistem informasi. Bandar Lampung, Juni 2026. Selanjutnya ada daftar isi yang meliputi kata pengantar yang tadi sudah saya bacakan. Selanjutnya ada daftar isi, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat ada hasil perencanaan yang berisi piagam proyek atau project charter, yang kedua ada perencanaan ruang lingkup atau work breakdown struktur, yang ketiga ada perencanaan jadwal atau gancar, yang keempat ada perencanaan biaya atau bottom up estimating, dan selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan. Dilanjut dengan pendahuluan. Manajemen proyek merupakan disiplin ilmu yang berperan penting dalam memastikan keberhasilan pengembangan suatu sistem, termasuk sistem informasi. Penerapan manajemen proyek dalam tahapan pengembangan sistem informasi sangat diperlukan karena mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya secara terstruktur agar proyek dapat berjalan sesuai dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan. Tanpa adanya manajemen proyek yang baik, risiko keterlambatan pembengkakan biaya serta kegagalan pencapaian tujuan proyek akan semakin besar. Oleh karena itu, setiap tahapan pengembangan sistem informasi, mulai dari inisiasi hingga implementasi, perlu dikelola dengan pendekatan manajemen proyek yang sistematis. SMK Negeri 2 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang berlokasi di Kota Bandar Lampung dan bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan kejuruan. Setiap tahun ajaran baru, sekolah ini menyelenggarakan proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk menjaring calon siswa. Namun, proses SPMB yang masih dijalankan secara manual saat ini sering mengalami berbagai kendala, seperti antrian pendaftaran yang panjang, kesalahan input data calon siswa, serta lambatnya proses pengumuman hasil seleksi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepuasan orang tua dan calon siswa, sekaligus meningkatkan beban administratif bagi staf sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sebuah sistem informasi penerimaan murid baru berbasis web yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mengotomi Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi proses pendaftaran, verifikasi dokumen, pembayaran digital, tes seleksi secara online, sehingga pengumuman hasil secara real time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses SPMB di SMK Negeri 2 Bandar Lampung dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akurat, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah hasil perencanaan. Yang pertama yaitu piagam proyek atau project charter.
yang berisikan yang pertama identitas proyek, yaitu judul proyek, manajemen proyek sistem informasi, penerimaan murid baru atau SPMB di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Lalu ada nama ada lalu ada kelompok yaitu kelompok 5. Lalu ada anggota kelompok yang berisikan nama-nama anggota yang sudah saya sebutkan di awal. Yang kedua yaitu visi proyek, mewujudkan proses penerimaan murid baru yang efisien, transparan, dan berbasis digital untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Yang ketiga, justifikasi proyek, yaitu proses SPMB manual saat ini sering mengalami antrian panjang, kesalahan data, dan lambatnya pengumuman hasil. Pengembangan sistem informasi akan mengotomatisasi pendaftaran, pembayaran, dan seleksi. Hal ini meningkatkan kepuasan orang tua dan calon siswa serta mengurangi beban administratif sekolah. Yang keempat yaitu tujuan proyek, mengembangkan platform online untuk pendaftaran dan pengelolaan data SPMB. Yang kedua, mengintegrasikan pembayaran digital dan pengumuman hasil secara real time. Yang ketiga, melatih pengguna akhir untuk memastikan adopsi sistem yang lancar. Lalu ada ruang lingkup proyek. Yang pertama, pengembangan modul pendaftaran, verifikasi dokumen, tes online, dan dashboard reporting. Yang kedua, integrasi dengan bank untuk pembayaran dan database sekolah exciting. Yang ketiga, tidak termasuk pengembangan aplikasi mobile atau integrasi dengan sistem PPDB provinsi. Lalu ada hasil proyek. Yang pertama, sistem web SPMB yang siap produksi dengan user manual. Yang kedua, laporan evaluasi, uji coba, dan training kit untuk 50 pengguna. Yang ketiga, dokumentasi lengkap termasuk shortcode dan panduan maintenance. Lalu ada pemangku kepentingan. Dalam pemangku kepentingan, ada peran yaitu sponsor proyek yang bertanggung jawab pendanaan dan persetujuan milestone yang di PIC oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bandar Lampung itu sendiri. Yang kedua, ada peran dalam manajer proyek yang bertanggung jawab koordinasi tim dan timeline yang di PIC oleh teknisi IT sekolah. Yang ketiga, ada peran tim pengembang yang bertanggung jawab analisis, coding, dan testing yang di PIC vendor IT eksternal. Yang keempat, ada mitra yang bertanggung jawab penyediaan infrastruktur server yang di PIC Dinas Pendidikan Lampung. Selanjutnya ada jadwal proyek. Proyek dimulai 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Dengan milestone, inisiasi 1 minggu, analisis kurang lebih 2 sampai 6 minggu, desain kurang lebih 7 sampai 10, pengembangan kurang lebih dilakukan pada minggu ke-11 dan 18 sampai 18, uji coba dilakukan pada minggu 19 sampai 22, dengan implementasi dilakukan pada minggu 23 sampai 24. Yang selanjutnya adalah anggaran proyek. Total anggaran adalah 150 juta rupiah, mencangkup development 80 juta rupiah, hardware atau server 30 juta rupiah, training 20 juta rupiah, dan kontingensi 20 juta rupiah. Selanjutnya ada identitas pengembangan proyek. Dengan tim pengembang, analisis kebutuhan, nama tim Budi Santoso dan Siti Aisyah. Yang kedua, tim pengembang desain sistem dengan nama tim Ahmad Fauzi dan Rina Dewi. Yang ketiga, tim pengembang pengembangan dengan nama tim Doni Pratama dan Lina Sari. Yang keempat, tim pengembang uji coba dengan nama tim Eko Wijaya dan Maya Lestari. Yang kelima, tim pengembang implementasi dengan nama tim Fajar Nugroho dan Nita Putri. Yang keenam, tim pengembang perawatan dengan nama tim Okta Handiwan dan Ahmad Gozi Akbar. Selanjutnya ada risiko proyek yang meliputi keterlambatan vendor dengan probabilitas sedang, dengan dampak tinggi, dan mitigasi kontrak penalti dan backup vendor. Lalu dengan resiko masalah integrasi bank dengan probabilitas rendah, dampak tinggi,
serta mitigasi testing awal dengan sandbox. Yang ketiga, dengan resiko resistensi pengguna, dengan probabilitas tinggi dan dampak sedang, dengan mitigasi training insentif dengan dan demo. Selanjutnya, persetujuan proyek. Dengan ini, piagam proyek disetujui dan menjadi acuan resmi pelaksanaan proyek ke depan. Yang ditandatangani oleh sponsor utama, teknisi IT sekolah, dan manajer proyek, yaitu kepala sekolah itu sendiri dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Okta Handiawan. Kepada Bapak Okta Handiawan, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya kepada Mbak Rayi Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan Eh, tugas presentasi makalah ini. Selanjutnya adalah poin B, yaitu perencanaan ruang lingkup atau WBS, yang kepanjangannya adalah Work Breakdown Structure. Poin 1 yaitu identitas proyek. Sedangkan identitas proyek sendiri itu meliputi ada nama proyek. Nama proyeknya adalah Manajemen Proyek Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru, yaitu SPMB di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Waktu proyek yaitu selama 6 bulan, mulai dari bulan Juni 2026 sampai dengan November 2026. Tim proyek, Okta Handiawan, Raya Anissa, dan Arya Resoka. Selanjutnya yang kedua adalah WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu meliputi yang pertama adalah inisiasi proyek. Inisiasi proyek yaitu identifikasi kebutuhan pengguna, studi kelayakan teknis dan bisnis, pembuatan proyek charter. Selanjutnya yang B yaitu perencanaan proyek, perencanaan ruang lingkup, perencanaan waktu proyek, perencanaan sumber daya dan anggaran. Yang C, analisis sistem, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non-fungsional, pemodelan data, dan proses bisnis. D, desain sistem, desain antarmuka pengguna, UI atau UX, desain bisnis data, desain arsitektur sistem. E, pengembangan sistem. Pengembangan sistem yaitu pengembangan modul pendaftaran, pengembangan modul seleksi, dan pengumuman, integrasi sistem, dan pengujian unit. Selanjutnya F, pengujian. Pengujian integrasi, pengujian sistem end-to-end, pengujian UAT dengan pengguna. G, implementasi, penyebaran ke produksi, migrasi data awal, pelatihan pengguna. H, pemeliharaan, yaitu monitoring dan dukungan pasca implementasi, pembaruan, dan perbaikan bug, perencanaan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya, yang ketiga adalah WBS, Work Breakdown Structure Dictionary, yaitu bagian ini menjabarkan tentang rincian pekerjaan berdasarkan WBS, di mana setiap kegiatan tergambar deskripsi pekerjaan, hasil kegiatan, dan penanggung jawab. Yang meliputi 1A, yaitu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan pengguna. Deskripsi kegiatannya yaitu wawancara dengan panitia SPMB, dengan orang tua, dan kepada siswa yang berpotensial untuk mengumpulkan rekrutmen. Selanjutnya ada hasil kegiatan, yaitu hasil dokumen rekrutmen user. Jadi dari hasil wawancara ke siswa, maka didapatkan dokumen rekrutmen dari user tersebut. Yang ditanggung-jawabi atau yang bertanggung jawab yaitu Mbak Siti Aisyah. Selanjutnya 1B yaitu studi kelayakan teknis dan bisnis. Yaitu tugasnya menganalisis biaya, manfaat teknologi dan yang dibutuhkan dan risiko proyek. Hasil kegiatannya adalah laporan studi kelayakan dan yang bertanggung jawab adalah Budi Santoso. 2A, perencanaan ruang lingkup, yaitu tugasnya menyusun definisi, skop, deliverables, dan batasan proyek. Hasil kegiatannya adalah skop statement, yaitu di
tanggung jawab oleh Bapak Budi Santoso. Selanjutnya 2B perencanaan waktu proyek. Estimasi durasinya, tugas dan pembuatan catjan. Jadi perencanaan waktu proyek itu kita menggunakan Gantt chart, yaitu menggunakan jadwal dan dilakukan oleh Bapak Budi Santoso. Analisis kebutuhan fungsional yaitu pemetaan proses pendaftaran murid baru dari awal hingga akhir, yaitu dilakukan oleh use case, diagram, dan dokumentasi yang bertanggung jawab oleh Mbak Siti Aisyah. Desain antarmuka pengguna UI dan pembuatan wireframe dan prototipe tampilan web SPMB. Make-up UI yang bertanggung jawab adalah Mbak Siti Aisyah. Selanjutnya 5A pengembangan modul pendaftaran, yaitu coding fitur, upload dokumen, pembayaran online, dan form pendaftaran. Modul fungsional dan yang bertanggung jawab adalah Mbak Siti Aisyah. Yang 6A yaitu pengujian integrasi. Kegiatannya adalah menguji alur lengkap dari pendaftaran hingga pengumuman. Hasil kegiatan adalah yaitu melaporkan bagian bug dan perbaikan, yaitu dilakukan oleh Mas Budi Santoso dan Mbak Siti Aisyah. Poin selanjutnya adalah yang keempat, yaitu bagan WBS atau bagan Work Breakdown Structure. Struktur pekerjaan proyek mengacu kepada pembagian WBS pada poin 2 di atas dan menggambarkan hierarki pekerjaan mulai dari tahap inisiasi hingga pemeliharaan sistem. Berikut bagan dari WBS tersebut, yaitu manajemen proyek sistem informasi penerimaan murid baru yaitu SPMB di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, yaitu meliputi yang pertama adalah inisiasi proyek, yang kedua perencanaan proyek, yang ketiga analisis sistem, yang keempat desain sistem, yang kelima pengembangan sistem, yang keenam di uji coba atau pengujian, yang ketujuh implementasinya, yang kedelapan adalah pemeliharaan atau maintenance-nya. Berikut adalah yang tertera pada bagan, yaitu yang tercantum pada bagan-bagan tersebut. Selanjutnya yang poin C, yaitu perencanaan jadwal atau Gantt chart. Yang pertama, yaitu identitas proyeknya. Nah, identitas proyeknya ini adalah nama proyeknya, yaitu Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru atau disingkat dengan SPMB di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Waktu proyeknya selama 6 bulan Juni 2026 sampai November 2026. Tim proyeknya yaitu Okta Handiawan, Raya Anissa, dan Arya Resoka. Poin kedua adalah penyusunan jadwal. Setelah identitas proyek, maka disusunlah jadwal. Jadwalnya itu apa saja dari kegiatan-kegiatannya. Yang pertama adalah inisiasi proyek, yaitu dengan kerincian kegiatannya, yaitu studi kelayakan dan identifikasi kebutuhan, analisis sistem lama, penyusunan proposal proyek dengan durasi 10 hari. Keterangannya itu aplikasinya itu dari minggu pertama sampai minggu kedua. Yang kedua adalah perencanaan, yaitu menyusun WBS dan jadwal penentuan teknologi dan tools penyusunan RAB, rancangan anggaran biayanya, yaitu durasinya selama 8 hari, yaitu dilakukan pada minggu ketiga. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan, wawancara terhadap stakeholder, penyusunan use case diagram, spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dilakukan selama 15 hari pada minggu keempat dan kelima. Selanjutnya, desain sistem. Desain sistem ini kegiatannya adalah mendata dari desain database, yaitu ERD-nya, desain UI-nya, UK-nya, aplikasi, desain arsitektur sistemnya. Itu dibuat selama 20 hari, yaitu pada minggu ke-6 dan ke-8. Terus implementasi, yaitu mengcoding front-end dan back-end, integrasi database, pengujian unit testing. Setelah dilakukan codingan atau dibuat rancang pengujiannya, maka ditesting selama 45 hari pada minggu ke-9 sampai ke-14. Selanjutnya, testing dan QA. Sistem testing atau user acceptance test ya atau disingkat dengan UAT, yaitu perbaikan bug. Itu dilakukan 15 hari pada minggu ke-15 dan 16. Selanjutnya deploy dan pelatihan. Inisiasi server dan deploy, instansi server dan deploy aplikasi,
yaitu pelatihan operator dan admin. Dokumentasi sistem, yaitu 10 hari di minggu ke-17. Yang ke-8, serah terima dan evaluasi. Final review dengan pihak sekolah sejak terima proyek, evaluasi pasca implementasi, yaitu 7 hari di minggu terakhir, minggu ke-18. Jadi total dari penyusunan jadwal itu adalah kurang lebih 130 hari atau minggu ke-18, 18 minggu. Nah, ini ada selanjutnya total durasi pelaksanaan ya yang saya jelaskan tadi kurang lebih 130 hari atau 6 bulan. Selanjutnya penyusunan Gantt chart. Gantt chart merupakan bagan diagram yang digunakan untuk menggambarkan jadwal kegiatan proyek dari awal sampai akhir, sehingga proses setiap tahapan proyek dapat dipantau secara visual. Jadi dengan adanya Gantt chart ini yang dibuat melalui aplikasi Microsoft Excel, itu akan terlihat dari awal sampai akhir kegiatannya itu akan terlihat, sehingga pada waktu yang ditentukan maka proses itu sudah final. Selanjutnya poin D, yaitu perencanaan biaya, yaitu bottom up estimating. Perencanaan biaya adalah proses untuk mengestimasi, mengalokasikan, dan mengendalikan biaya yang diperlukan agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang disetujui. Dalam konteks proses sistem informasi, biaya mencakup sumber daya manusia, yaitu developer analisis, perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dokumentasi, dan pemeliharaan awal atau maintenance. Estimasi bottom up adalah metode perencanaan biaya dari setiap komponen terkecil pekerjaan yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya proyek. Metode ini merupakan metode yang paling detail dan akurat karena mengacu pada WBS struktur yang telah disusun sebelumnya. Jadi yang telah dijabarkan tadi, nah itu sangat penting. Yang pertama adalah identitas proyek, yaitu nama proyeknya, SPMB SMK Negeri 2 Bandar Lampung, waktu proyeknya 6 bulan, tim proyeknya Okta Handiawan, Rayi, dan Arya Resoka. Yang kedua adalah perencanaan biaya. Ini adalah rincian RAB perencanaan biaya dalam penyusunan makalah tersebut, dalam penyusunan proses tersebut. Yang pertama adalah inisiasi proyek, inisiasi proyek, yaitu rincian kegiatan, studi kelayakan, dan identifikasi kebutuhan analisis sistem lama, yaitu penyusunan proposal proyek. Dilakukan 10 hari dengan biaya estimasinya per harinya 500.000 dan total biayanya 5 juta. Dilakukan pada minggu ke-1 dan kedua. Jadi pekerjaan dalam perancangan biaya inisiasi proyek ini dibutuhkan 5 juta dari minggu pertama sampai minggu kedua. Terus yang selanjutnya adalah perencanaan. Setelah inisiasi proyek selesai, maka direncanakan penyusunan WBS dan jadwal, menentukan teknologi dan tools penyusunan RAB, yaitu 8 hari dengan total rincian, yaitu total biayanya 4 juta, dilakukan pada minggu ketiga. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan, yaitu wawancara terhadap stakeholder, penyusunan use case diagram, dan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, rinciannya adalah biayanya per hari 500, total biayanya selama 15 hari 7.500.000, dilakukan pada minggu keempat dan minggu kelima. Selanjutnya desain sistem, desain database, yaitu melakukan ERD, desain UI, aplikasi, desain arsitektur sistem. Dilakukan 20 hari. Nah, total biayanya 10 juta, dilakukan minggu ke-6 sampai ke-8. Implementasi selanjutnya yaitu mengcoding frontend dan backend, integrasi database, yaitu pengujian unit testing. Dilakukan 45 hari, total biayanya adalah 22.500.000, dilakukan pada minggu ke-9 sampai ke-14. Selanjutnya adalah testing dan QA. Testing dan QA, yaitu dilakukan sistem testing atau user acceptance, yaitu tes UAT, perbaikan bug. Dilakukan masanya itu 15 hari, yaitu dengan total biaya 7.500.000, dilakukan pada minggu ke-15 dan 16. Selanjutnya yang poin 7 yaitu deploy dan pelatihan.
Inisiasi server dan deploy aplikasi, yaitu dilakukan operator, pelatihan terhadap operator dan dilakukan dokumentasi, yaitu dilakukan 10 hari dengan total biaya 5 juta, dilakukan pada minggu ke-17. Selanjutnya yang ke-8 yaitu serah terima dan evaluasi. Jadi dari semuanya itu yang terakhir adalah serah terima dan evaluasi. Ya. Terjadi final review dengan pihak sekolah, serah terima proyek dan evaluasi pasca implementasi, yaitu dilakukan pada waktu 7 hari, yaitu total biaya 3.500.000, yaitu minggu ke-18. Jadi dari rangkaian bagan atau rangkaian rincian anggaran perencanaan biaya tersebut, yaitu didapat nilai total itu 65 juta selama untuk 130 hari. 63 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil perencanaan proyek yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen proyek sistem informasi sangat diperlukan dalam pengembangan sistem penerimaan murid baru atau lebih sering dikenal adalah sistem SPMB yang berlaku di SMK Negeri 2 Bandar Lampung melalui piagam proyek tersebut. Tujuan, ruang lingkup, dan pemangku kepentingan proyek telah didefinisikan secara jelas sehingga memberikan arah yang pasti bagi seluruh tim pelaksana. Perancangan ruang lingkup yang dituangkan dalam WBS membantu menguraikan pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola, mulai dari tahap inisiasi hingga pemeliharaan. Perancangan jadwal melalui Gantt chart menunjukkan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 130 hari kerja atau setara dengan 6 bulan kalender. Sedangkan perencanaan biaya dengan metode bottom up estimating menghasilkan total estimasi anggaran sebesar 65 juta rupiah. Jadi dengan tersusunnya dokumen perancangan proyek yang lengkap dan terintegrasi ini, diharapkan pengembangan sistem SPMB di SMK Negeri 2 Bandar Lampung dapat berjalan secara efisien, secara tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Insya Allah cukup dari saya penjelasannya. Waktu dan materi kami serahkan kepada Mbak Rayi. Baik, demikian presentasi materi tentang manajemen proyek sistem informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga semua materi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua, bagi Amin. kita semua. Dan Amin. kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah membimbing kami dari awal proyek hingga akhir proyek. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.